messenger which I mentioned the prophecy in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12, that when the book will be given to whom who is not learned and asked to read, he'll say, Man Abekari, I am not learned. So, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya para hamba Tuhan diberikan kekuatan, hikmat, serta pengikut Kristus diberikan keteguhan, kekuatan, penjagaan yang sempurna, serta berkat yang komplit dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya di akhir zaman ini setiap hamba Tuhan diberikan hikmat, kecerdikan dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat melawan penyesatan-penyesatan antikristus, serta mengabarkan Injil. Dan banyak orang-orang yang masih kurang dalam pemahaman firman Tuhan, lemah dalam memegang teguh firman Tuhan, tidak bisa disesatkan oleh antikristus di akhir zaman ini. Dalam konten kali ini, sharing saya kali ini, saya akan membagikan video tentang seorang antikristus yang banyak dikenal. Dia, kenapa saya bilang antikristus? Karena orang ini benar-benar ingin menyesatkan Alkitab atau kitab orang Kristen, pengikut Kristus. Dia menggali setiap firman yang terkandung di dalam Alkitab untuk disesatkan. Karena kalau dia seorang yang beda iman dan dia masuk di iman orang lain, berarti dia ingin menyesatkan dan menista agama tersebut. Dia coba mengorek-orek setiap ayat yang sudah barang tentu dia pasti akan menyesatkan, memutarbalikkan setiap ayat. Karena dia beda prinsip, itu sudah pasti. Karena dia adalah antikristus. Antikristus adalah tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan datang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, karena begitu besar kasihnya bagi manusia yang dia sangat cintai. Dan antikristus tidak mengakui Bapa dan Anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Saya hanya menjelaskan apa yang dia mau sesatkan, tetapi di situ firman akan menerangkan kebodohan-kebodohan setiap dan penyesatan dan penipuan-penipuan para antikristus. Dia coba membelokkan di Yesaya 29 ayat 12. Saya mau bacakan. Yesaya 29 ayat 12 mengatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat ini dibawakan kepada bangsa Israel yang tidak serius mendengarkan perintah Elohim, perintah Tuhan, yang tidak menjalankan perintah Tuhan dengan benar, yang munafik dalam menjalankan setiap perintah Elohim. Dan dia, antikristus ini, mengatakan bahwa ayat ini diberikan, dinubuatkan kepada nabi mereka yang tidak tahu membaca. Sedangkan beberapa konten dari kalangannya mereka dan beberapa ustadz mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan nabi mereka bisa membaca. Jadi sangat kontras sekali dan sangat tidak masuk akal sekali jika firman ini mau dipaksakan ke nabi mereka, sedangkan nabi mereka tidak tertulis di Alkitab. Jangan dipaksakan dan jangan disesatkan firman dan ajaran kita yang bukan ajaran kalian. Artinya disesatkan dan direncanakan untuk dinistakan. Karena prinsip orang lain, agama orang lain, kenapa mau diganti-ganti? Sedangkan
konteks dari apa yang dibicarakan dia di Yesaya 29 ayat 12 tadi, itu sudah dijawab di ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat berikutnya, bahwa ini untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel yang tidak menyembah Tuhan secara hati yang murni, tetapi hanya di mulut. Mari kita lihat ayat sebelumnya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termaterai. Jadi di situ ini adalah sebuah gambaran dan sebuah simbol karena mereka tidak menyembah Elohim secara benar dan mata hati rohani mereka ditutup, sehingga mereka tidak tahu lagi tentang firman yang benar, seperti yang tertulis di ayat 10, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak dalam gambaran. Mereka tidak lagi bisa mengenal Tuhan secara sempurna karena mereka sengaja melawan Elohim waktu itu. Bangsa pilihan waktu itu sengaja tidak menyembah Tuhan dengan hati yang benar. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Karena bangsa Israel pada waktu itu, di kitab Yesaya ini, seperti ayat 15 mengatakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Artinya mereka melakukan kejahatan dan mereka berusaha menyembunyikannya. Apakah mereka tidak tahu Tuhan itu Maha Kuasa? Jadi ayat ini jauh dari apa yang mau disesatkan oleh antikristus ini, bahwa dia mengatakan bahwa ayat ini untuk nabinya karena nabinya tidak bisa baca. Tapi itu adalah salah satu kebodohan. Dan kalau kita baca semua ini, ayat 29 ayat 9 sampai selanjutnya, judulnya saja bangsa yang buta. Bangsa ditujukan kepada bangsa Israel yang sudah buta karena mereka tidak menyembah Tuhan secara benar. Mereka munafik. Itu bukankah untuk seorang nabi, apalagi nabi dari bangsa lain, bangsa yang tidak satu tujuan dengan Tuhan kita, yaitu Elohim, tidak bisa, tidak mungkin. Jadi para pengikut Kristus, kita minta hikmat dan kecerdikan pada Tuhan. Kalau setiap penyesatan dari para antikristus itu kita pelajari, kita minta hikmat, bahwa kalau kita minta benar kepada Roh Kudus, Dia akan memberikan jalan bahwa kita memberikan hikmat pada kita, pemikiran yang benar, bahwa para antikristus itu satu tujuan niat mereka, yaitu menyesatkan setiap isi firman Tuhan, kebenaran yang ada. Mereka menyangkal Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, firman yang menjadi manusia untuk suatu penebusan karena Dia mengasihi kita. Selamat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kiranya diberkati melimpah-limpah. Shalom.